everyone, let me introducing myself first. My name is Gernia Desirianes. You can call me Gernia, and my NPM is 2441114. Kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data dalam statistika ekonomi. Ukuran pemusatan data adalah sekumpulan konsep statistik yang menggambarkan nilai pusat atau nilai yang mewakili keseluruhan distribusi data. Dalam statistika ekonomi, ukuran pemusatan sangat penting karena membantu peneliti, pemerintah, maupun pelaku bisnis untuk memahami kondisi ekonomi berdasarkan kumpulan angka-angka yang besar. Lalu, misalnya, untuk mengetahui rata-rata pendapatan masyarakat, tingkat harga produk, produktivitas tenaga kerja, hingga pola konsumsi, diperlukan ukuran pemusatan sebagai representasi dari ribuan data individual. Tanpa ukuran pemusatan, analisis ekonomi akan memakan waktu lebih lama, sulit ditafsirkan, dan rawan bias. 3 ukuran pemusatan yang paling umum dilakukan adalah mean, median, dan modus. Ditambah letak ukurannya seperti kuartil, desil, dan persentil sebagai pelengkap untuk memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai populasi data dalam distribusi. Yang pertama ada rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean dengan rumus menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean sering disebut sebagai titik berat atau keseimbangan dari suatu distribusi karena semua nilai ikut berkontribusi terhadap perhitungannya. Contoh mean yaitu seperti contoh datanya 5, 7, 10, 8, dan 5. Mean dapat dihitung dengan cara menjumlahkan 5, 7, 10, 8, dan 5, kemudian dibagi dengan jumlah datanya yaitu 5. Lalu ada median. Median adalah nilai dari data tengah yang telah diurutkan. Median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu 50% berada di bawahnya dan 50% berada di atasnya. Cara menentukan median tergantung banyaknya data. Jika jumlah datanya ganjil, median dapat berada di posisi tengah. Seperti penjelasan rumusnya adalah, untuk data yang jumlahnya ganjil, median adalah nilai yang berada di posisi tengah setelah data diurutkan. Jika nilai datanya genap, median adalah nilai rata-rata dari 2 angka yang berada di tengah. Lalu ada median untuk data berkelompok. Untuk median dalam data tabel distribusi frekuensi, median dapat dihitung berdasarkan interval median, yaitu kelas yang memiliki posisi median pada distribusinya. Penjelasan rumus secara naratif. Median dapat berkelompok dihitung dengan menentukan kelas median, lalu menambahkan data selisih antara posisi median dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya, kemudian membaginya dengan frekuensi kelas median dan mengalihkan dengan lebar kelas. Hasilnya ditambahkan ke bawah kelas median. Lalu ada modus. Modus adalah angka yang sering muncul. Bisa lebih dari satu modus, contohnya bimodal, trimodal, dan multimodal. Modus adalah salah satu-satunya ukuran pemusatan untuk data kategori. Ada ukuran letak. Ukuran letak digunakan untuk mengetahui posisi relatif suatu nilai dan dalam distribusi data. Ini penting dalam statistika ekonomi karena memungkinkan analisis yang lebih rinci, seperti melihat pendapatan, distribusi kekayaan, atau tingkat pencapaian pendidikan. Ukuran letak umum yang dapat dipelajari meliputi kuartil, desil, dan persentil. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Contohnya, kuartil 1 menunjukkan data 25% terbawah. Kuartil 2 atau Q2 adalah median atau 50% data. Sedangkan kuartil 3 atau Q3 menunjukkan 75% data terbawah. Cara menentukan kuartil dalam data tunggal. Seperti posisi kuartil dapat diperoleh dalam mengambil 1/4 jumlah dari data. Posisi kuartil kedua diperoleh dengan mengambil setengah dari jumlah data. Dan posisi kuartil ketiga dapat diperoleh dengan mengambil 3/4 jumlah data. Jika posisinya bilangan bulat digunakan sebagai interpolasi. Ada juga kuartil dalam data berkelompok.
Untuk menentukan kuartil pada data berkelompok ditentukan dulu kelas yang memuat posisi kuartil. Kemudian ke batas bawah kelas tersebut ditambahkan hasil dari selisih antara posisi kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi kuartil lalu dikalikan dengan lebar kelas. Ada desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar, digunakan dalam ekonomi untuk mengukur pemerataan pendapatan, konsep yang sering muncul pada analisis ketimpangan dan piramida ekonomi. Penjelasan rumus desil yaitu, posisi desil adalah posisi nilai ditentukan dengan mengalihkan nilai dengan 1/10 dari jumlah data. Nilai desil ditentukan menggunakan interpolasi jika data tunggal dan menggunakan kelas desil jika datanya berkelompok. Lalu ada presentil. Presentil membagi dua data menjadi 100 bagian. Ini adalah letak yang paling detail, sering digunakan dalam evaluasi pendidikan, analisis kesehatan, dan pengukuran produktivitas tenaga kerja, dan analisis pendapatan rumah tangga. Untuk penjelasan rumusnya, posisi presentil ditentukan dengan mengalihkan P dengan 1/100 dari jumlah data. Nilai presentil diperoleh menggunakan data interpolasi atau formula data yang berkelompok. Kesimpulannya, yaitu ukuran pemusatan data merupakan fondasi utama dalam statistika ekonomi. Mean, median, dan modus memberikan cara yang berbeda untuk memahami nilai pusat suatu distribusi. Mean memberikan gambaran matematis lengkap, sedangkan median lebih kuat terhadap nilai ekstrim, dan modus mencerminkan frekuensi data tertinggi. Ukuran letak seperti kuartil, desil, dan presentil memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai posisi relatif data. Pemahaman ukuran pemusatan sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, analisis kebijakan, perencanaan bisnis, hingga penelitian akademik. So, that's all the material from me. Thank you.